Ada bilang saya kakak kelasnya, iya dia satu angkatan sama Haji Sofwan. Satu angkatan yang Sofwan. Emang kalau dia Sofwan, terus kita mengenai anak-anak kabur aja. Iya agak pinter aja mah. Cuma memang cerdas. Nggak pinter cuma cerdas. Mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walidayna wa jaddatina wa masyayikhina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الرجال نصوصهم فليسن بالي يوم سيسابق الحج الشر خصوصا الراحي عليه خصوصا الرشينا كي أحمد أمين كي عبد الرحمن شينا كي عبد الوهاب بن كي عبد الصمد شينا كي محمد محلي أمسار شينا كي شفيع حلامي شينا كي عبد الزين محمد زيد شينا كي محمد هاشم محمود شينا كي محمد مستسير محمد بن علاوي عباس الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mujahadah. Bab tentang mujahadah. Kata mujahadah kata dasarnya sama dengan jihad, sama dengan ijtihad. Mujahadah artinya juga mirip-mirip gitu. Jadi kalau jahada yujahidu mujahadatan, bahasa kita maksain diri, melawan diri, itu mujahadah. Jihad melawan musuh Islam. Kalau ijtihad itu mencoba mengerahkan segala kemampuan ilmu kita, rasa kita, pengetahuan kita untuk menerapkan sebuah hukum. Itu namanya ijtihad. Nah, yang kita bahas ini mujahadah. Mujahadah itu kita tahu bahwa ini dilarang, tapi kita harus meninggalkannya dengan luar biasa. Mujahadah. Kita tahu bahwa ini diperintah, tapi untuk melaksanakannya kita harus luar biasa. Itu namanya mujahadah. Mungkin ada teman-teman yang udah profesional di tahajud, tapi teman-teman ada yang masih amatiran di tahajud. Oh, luar biasa mujahadah. Ada teman-teman yang udah profesional di sodako, tapi ada juga yang masih amatiran, kan maksain diri banget mujahadah. Nah, ada teman-teman yang ngaji kayak gini ini udah indah aja mengaji, tapi ada teman-teman yang mulainya aja berat banget itu kan memaksa tuh mujahadah. Kalau kemarin ada minggu kita baca hikam itu, kata Ibnu Abil Sekandari, kalau Anda mau menjalani jalan tasawuf semacam ini, maka harus dari mulanya. Kalau mulanya Anda sudah oke, maka akhirnya pasti oke. Tapi kalau mulanya Anda tidak oke, maka tidak oke. Apa yang maksudnya? Anda sekarang suka amal ibadah apa yang bikin Anda enak, nyaman? Amal Anda itu gurih. Oh, puasa. Kalau Anda suka puasa, maka mujahadah menghindari segala aktivitas yang membuat kita batal puasa. Itu kelihatan dari awalnya. Kalau Anda udah bisa ninggalin kondangan karena Anda khawatir puasa Anda batal, mujahadah. Kalau Anda udah bisa ninggalin orang tahlilan karena khawatir batal, itu mujahadah. Kalau di sininya udah bisa, maka kesononya lancar. Tapi kalau di sininya, ya batalnya nggak apa-apa sekali-kali, kan demi masyarakat, nggak selesai. Nah, itu perlu mujahadah. Maka sikap mujahadah itu harus ada. Allahumma saya tahadus bin nikmah. Tadi saya harus menyerahkan uang 8 juta ke sekolah. Uang sertifikasi yang saya bilang saya sudah mengundurkan diri di sertifikasi. Karena sama saya kurang pas sertifikasi ketika ukuran saya. Sertifikasi itu kan negara memberikan bantuan kepada setiap guru yang memang dianggap layak untuk dibantu. Saya kalau diukur sama PNS, maka saya itu golongan 3C. Golongan 3C.
sebulannya 2,8 kira-kira gitu ya, 2,8 3 bulan itu 7,9. Tapi saya udah niat bahwa saya tidak mengambil uang sertifikasi, mengingat memang saya termasuk orang yang kurang begitu rajin masuk sekolah. Ini kan harus jam sekian, pulangnya harus jam sekian. Nah, karena kadang-kadang saya harus ada untung zuhur di perusahaan, saya harus khotbah Jumat di satu tempat, maka sering saya meninggalkan sekolah. Walaupun memang saat itu saya kagak ngajar, tapi aturan mainnya kan juga begitu. Saya keluar. Tapi kata teman kan kepala sekolah itu, Ustaz nggak usah keluar, diurusin aja. Kalau duitnya keluar buat sekolah, lagi bangun kan, sekolah lagi bangun gitu. Kita serah aja sih, tapi saya nggak mau turun. Kata rekening saya tetap turun. Nah, dan itu turun per 3 bulan 8 juta, berarti setahun 30 juta. Kalau kagak mujahadah dengan duit 32 juta, wow. Iya. Nah, baru-baru iya ada rasa tuh ketika kita ambil duit 8 juta di bank kita sekarang ke sekolah, itu ada rasanya. Rasa di sini nih. Udah, Allah mau paksain. Kalau nggak pakai Allah mau paksain, nggak bisa. Tapi lama-lama. Oleh kalau kita hitung-hitung, mohon maaf, hitung-hitungan dengan yang kita dapat di luar itu, setahun jauh lebih besar dari itu hitungannya. Dan dalam tanda petik lebih bersih. Jadi mujahadah. Kalau nggak mujahadah, mau sedekah kayak mau duha kayak. Temen yang di travel itu, ketika kita datang, saya duga dia belum sholat duha. Kita datang 10:30. Dia temuin dulu, kita ngobrol, kira-kira seberapa jam. Antum ngobrol aja dulu ya. Sambil nih makan gak macam gitu. Anak buah semua. Lama deh keluar. Kira-kira udah jam 11 berapa dia masuk lagi. Kita lihat mukanya basah gitu. Wah, duha. Tapi dia mau meninggalkan tamunya, urusan dalam tanda petik duit itu. Kira-kira urusan duit itu untuk duha. Mujahadah. Jadi emang ini yang susah nih, mujahadah. Nah, urusan puasa sunnah aja ngap ya, main duha, tahajud ngap gitu. Saya sekarang subuhnya jam 4.25, apalagi saya jam 4.4 menit. Halo, bangun subuhnya berat ngap gitu. Tidur ke sorean gak bisa pulas, tidur kemalaman subuhnya ke siang. Bagaimana tuh mujahadah? Biasa tidur jam 11, coba tidur setengah 10, coba tidur jam 10, bisa subuhnya kagak kesiangan. Boros tahajud pesan subuh aja kita bermasalah, kira-kira begitu. Sekarang kita baca mujahadah, mudah-mudahan ya bisa diamalin deh. Haji mah ilmu diinstal aja, ntar satu waktu bisa udah diinstal kan dari programnya, tinggal mencet doang. Jangan ketika mau dipakai belum diinstal, error installnya. Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat yang saya demen banget ini. Mohon maaf. Kenapa saya bilang demen? Sebab saya ngerasain nih ayat sampingnya saya ngerasain. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang mujahadah di jalan kami, orang-orang yang memaksakan diri di jalan kami, lanahdiyanahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan sukses dari kami. Ini yang saya bilang awalnya, tapi lama-lama saya ada rasa bahwa bener ya gitu. Maka sering saya sampaikan berkali-kali, mungkin bapak-bapak ngaji saya sering banget ya ayat ini, akhir surah Ankabut. Lanah dia naum subulana. Lu berani jihad di jalan gua bukain pintu sukses. Ini kalau bicara kehidupan, lanah kami tunjukkan kepada mereka, lanah dia naum subulana, bukan sabilana. Kalau sabilana satu jalan, ini jamak dari sabil, subul. Banyak jalan-jalan sukses, banyak tiba-tiba. Yang kesmen saya umroh, saya bilang pulang muntah yang harus saya syukuri. Bukan saya berangkat mestinya, temen yang harus berangkat. Nyata ke saya. Akhirnya sekarang di program, pokoknya tiap tahun, tiap tahun setahun sekali Anida berangkat, dan ikut. Udah, saya bimbingnya, ya udah, pasti saya mau sesukuan. Kalau Tuhan kasih umur panjang, memang semuanya jalan dengan baik. Lanah dia nahum subul. Tapi salah satu jahadu bina, jahada yujahidu mujahid, maksa harus dipaksa. Kenapa ujungnya? Wa innallaha lama'al muhsinin, karena Allah akan
jalan bareng bersama orang-orang yang berbuat baik. Jalan bareng. Jadi saya bilang, orang sedekah mulu gak ada yang bangkrut. Gak ada yang bangkrut. Haji Penin, baik banget Haji Penin. Agama pun bangkrut Haji Penin. Baik banget. Oh si Anu, banyak lah yang kita kena gak ada yang bangkrut. Ini yang pelit tuh bangkrut gue. Nah, jadi kadang-kadang saya suka, oh iya benar, wa inna Allah muhsin. Kalau kita hanya muhsin berbuat baik, Allah bersama. Ini bapaknya cerita, berhenti dari bawah pangkat kan. Wah, dari gaji saya Ustaz waktu itu udah sekian itu, tahun sekian itu, luar biasa. Tapi saya tahu, biasa-biasa aja, asik-asik aja, anak saya sekolah sukses-sukses aja, biasa-biasa aja ternyata. Nah kemarin tuh teman saya suka nganter pakai mobil tuh Bang Jaini namanya. Jadi saya kadang-kadang gak enak, saya mau punya mobil, yang punya mobil dia, yang nyopilin dia. Tapi kadang suka nanya begitu, ada ajaran di mana lagi Ustaz? Weh, kalau mimpi lu, ntar nungguin gue ngapain? Dia berhenti kerja, dia kerja itu yang kemarin bosnya kasus Mirna, itu kasusnya. Berhenti kerja karena perusahaannya bangkrut. Sekarang subuh ngaji, kadang-kadang nganterin saya ceramah, kadang-kadang nganterin saya jalan-jalan sama anak-anak, kadang-kadang nganterin. Ini lagi banyak kalian ceramah jadi sekarang nih. Apa dia bilang? Pas saya berhenti kerja sama aja Ustaz hasilnya. Dulu saya kerja ya segini, sekarang saya kagak kerja ya segini. Dia punya mulut apa tuh satu, bak satu. Jadi kadang-kadang orang nyewa baknya, dia nyupi. Karena dia nyewa isus apa saya ini. Ketemu aja, biasa-biasa aja, nggak susah, saya biasa-biasa aja. Malah sekarang saya ada punya waktu buat ngaji, punya waktu buat bergaul. Dulu saya biasa-biasa aja. Tanah dia nahum subulah. Wa inna Allah lama muslimin. Ini Al-Quran sadaqallahu al-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cuma kita takut mujahadahnya, takut. Nah, ya kalau cerita tuh waktu ninggalin perbankan itu, bahasanya lari dari riba, itu sampai musyawarah sama bininya. Siap nggak nih? Siap nggak nih? Siap dalam tanda petik bahwa ini bakal begini nih, ini bakal begini nih, ini bakal begini nih. Memang harus dipaksa, kalau nggak dipaksa, nah dia nahu subulan, penawah lama almas. Nah, jadi pasti awalnya pasti begitu dulu, brok dulu gitu. Ketika kita memaksa diri kita nggak, teman-teman kan bisa tahajud nih, masang alarm udah tuh tahajud, pasti ada meriangnya dulu, pasti ada pileknya dulu, pasti ada puyengnya dulu, kan nggak biasa kan, nggak biasa. Sering bangun malam jadi pilek begini nih, emang begitu, karena proses adaptasi lama-lama nikmat. Tapi sekali lagi mau paksa, nggak bisa. Justru saya kemarin ceramah saya bingung juga sekarang kalau sama saya jadi kagak pas gitu kalau ada ustaz-ustaz ngumpul gitu, kadang-kadang ngobrol sampai jam 2, sampai jam 1, sampai jam 3, kadang-kadang suka sama saya rumusnya belum ketemu gitu, Saya itu orang yang biasa jam 10 paling malam udah di rumah kalau nggak ada acara, setengah 11 berhenti. Saya, maka kalau di kalangan ustaz-ustaz saya masuk ustaz yang cemen. Saya begini, kalau di para saya ini, saya harus paksa pulang. Kenapa? Di rumah ada istri sama anak. Ya, inna li zaujika haqqan. Istrimu punya hak, anakmu punya hak. Yang ketika saya sampaikan itu justru ke teman-teman bilang, bini mulu, lu takut sama bini, kok jadi terjemahnya takut sama bini. Coba teman-teman yang masih punya anak kecil kira-kira nggak pilih gimana tuh? Sian kita. Saya harus kecuali dalam tanda petik memang dipahami ceramah pulang jam 12 jam. Nah, tuh dia nggak pikirin bininya, betul. Saya kadang-kadang istri itu amanat. Ada mujahadah di istri. Dia salah kita maafin, mujahadah tuh. Ini kan ngomel aja, pengen ngomel aja. Nah, jadi memang
saya selalu ngulang-ngulang ini karena mohon maaf ada rasa di saya lanah dia nahum subulan innallaha ma'al muhsinin. Faqala ta'ala wadhkur isma rabbika wa tabattal ilahi tabtila ay inqata' 'alaiha. Wadhkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal, pastikan bahwa Anda memang selalu zikir kepada Allah. Pastikan. Jadi kalau ada kapan-kapan Yulham yang bola keseleo, enggak usah ngeluh. Ya, udah sakit, tukang urut nggak ada rezekinya kalau kita udah sakit. Bang, urut 100.000. Pastikan bahwa Anda itu hatinya selalu ingat Allah. Nah, helm gue hilang, iyalah, kalau pabrik helm tutup, kalau pabrik hilang agak rusak. Nah, ini badan pabrik helm siapa yang mau dibayarin mana? Beli lagi. Belajar begitu berat. HP saya waktu umur kemarin ketinggalan tuh di Jeddah. Sampai pulang kata Haji Fendi, "Lu gimana ceritanya Ustaz? Udah hilang Pak." "Oh, Pak Haji mau diapain?" Dia telepon tuh, udah hilang. Kata saya, "Emang disuruh ganti baru?" Begitu kata saya. Kan enak tuh ngomong. Emang disuruh ganti baru. Ya udah, yang jual ada. Duit mah gampang. Kalau ada kemauan pasti ada. Ya. Tapi kemarin ketika saya umroh kata istri saya, awas tinggalan lagi. Awas tinggalan lagi, tersengaja dibuang dan beli baru. Itu pastikan gitu. Jadi kalau anak sakit, ya emang udah sakit, hidup mah itu dokter. Siapa yang mau kasih rezeki kalau gak sakit itu pastikan. Kapan-kapan duit susah, emang kita perlu diuji, wala nabluwannakum, itu pastikan. Tapi narik kesimpulan ke situ tuh berat. Kita lebih suka nyalain orang. Lu sih gitu. Kalau lu tadi kagak begini-begini mah nggak begitu. Udah terjadi, diseselin. Udah terjadi. Banyak kan yang gitu. Lu sih. Duit habis ini diomelin. Lu belanja banyak banget. Lu belanja banyak banget. Lu belanja. Kata bininya, emang belanja buat siapa bang? Gue juga tahu, gue belanja banyak. Oh ngomong. Udah bang, udah. Duit udah habis. Didiskusikan soal apapun tetap aja udah habis. Udah. Emang duit mah kudu habis supaya gua kerja lagi nyari duit jadi rajin. Emang begitu Allah mengatur. Wah luar biasa. Wa tabattal ilahi tabtila. Pastikan. Tapi narik ke situ kan perlu gitu. Anak kepleset jatuh dari dulu, anak kepleset jatuh. Akhirnya Ustaz keseleo, ya iyalah. Tuh tukang urut spesialis anak kan banyak tuh. Pasiennya dikit. Sian kalau anak kita sampai kita. Ego, tolong buka mata lu. Waduh, mana boleh nggak punya duit pakai sakit lagi. Tulis malam mikir, tabattal ilahi tabtila. Pendek nih ayat mendalam. Allah. Saya ngaji subuh itu. Saya kali ya yang Aisyah ditinggalin beras. Kami meninggal dunia kata Aisyah, ditinggalin beras di pendaringan itu nggak penuh sih kata Aisyah. Jadi kalau masak itu gandum kan beras. Diambil kalau masak diambil. Nggak habis. Aisyah heran. Perasaan dikit banget, nggak bisa habis ini. Penasaran Aisyah. Dia letterin kalau masih kita 1, 2, 3 letter. Pasti letterin habis. Maka jadi itu. Emang waktunya anak jajan, keluarin aja. Emang perlu jajan kan? Kewajiban kita. Emang waktunya belanja, keluarin aja. Emang belanja, jangan pakai mana tinggal 200, belanja. Keluarin aja. Sama minda yang fil ardi illa Allah rizquha. Apapun yang ada di muka bumi jangan bismillah. Nggak mungkin tidak ada di dunia untuk sia-siakan. Nggak mungkin ada rezeki. Saya mohon maaf, bini saya paham banget gitu. Kadang-kadang kalau beda dari mana, dari nggak ada. Itu bini mas, jadi bini gue yang lebih paham dari itu. Dari nggak ada. Emang begitu mulu sih. Kalau nggak begitu mulu. Emang begitu mulu sih. Nah, umroh main sama keluarga, saya ngutang ke Haji Fendi. Ustaz kan pergi aja dulu dah, duit berapa kayak ngutang sih Haji Fendi. Jadi udah pulang baru lunas.
Tapi ketemu. Yang hitungannya tuh kalau kita kumpulin sendiri-sendiri ya nggak bakal ketemu. Cuma di sini doang Pak Haji, udah kirim aja. Berapa kayak orang Pak Haji pengen bilang kirim aja, jangan disebut berapa, kirim aja, pokoknya berangkat, kirim aja berangkat. Tapi dalam waktu yang dalam tanda petik, kalau bahasa proklamasi sesingkat-singkatnya, lunas itu yang kalau kata innamal amalu binniyat ya begitu, innamal amalu binniyat. Kalau kita ada niat sampai bisa. Berangkat lagi. Itu kita pikirin kemarin ini juga, berangkat lagi. Dan ketika kita berangkat lagi, mohon maaf ya, bukan kalau bahasa kita kan, kita diongkosin, jadi dibayarin dah bahasanya begitu. Jajannya di mana? Ada aja. Luar biasa lah, luar biasa. Yang penting itu, saya dan kita semua belajar kuat kabat kalilahi dan pintar. Pokoknya ada apa-apanya, yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Sambil jalan, sambil rebah, ingat Allah aja, ingat Allah. Tarik aja. Emang begini aturan main hidup mah. Naik motor kebalik, biasa lah. Tapi kan akhirnya jadi legend. No. Tukang cat kagak laku kalau legend. Motor pakai mogok, jual ganti baru, pabriknya masih ada, duitnya kagak ada, minta sama Allah. Fa inna Allah ala majlis. Maka saya bilang, saya kadang-kadang suka gue ceritanya bagaimana orang-orang nih ya, supaya orang-orang ngerasain yang gue rasain. Susah juga sih emang yang bicara rasa kan susah sih. Saya kalau ngomong gini kadang-kadang, ya Ustaz makan banyak lubangnya, lubang hidung. Ustaz banyak lubang, kita kan Ustaz banyak lubangnya. Hitung enggak, sekali khutbah berapa? Kurang ajar lu. Banyak lubang. Allah Akbar. Pelan-pelan ya kita belajar ya. Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai kamu mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin wal maut. Sampai yakin, sembah sampai yakin sampai kau mati. Nah, ini makna cerita umroh, cerita lelucuan aja. Ya, kalau masukin air zam-zam di sini nih. Kelakon. Kata Haji Sopan, gak usah dilakban, Ji, mau dilakban, biarin aja begitu, nggak ditampok. Oh, masa sih kagak, kata Haji Sopan. Kok kagak yakin ya? Jadi kita bercanda. Lu mau yakin gak sama Haji Sopan? Apa lu kagak yakin? Kalau lu mau yakin, jangan dilakban. Kalau kagak ketangkep, lu jadi yakin. Kalau ketangkep, berarti Sopan salah. Boleh lu kagak yakin? Udah, bawa aja, begini, bawa aja. Tahu lintas. Lewat. Maksudnya, yakin gue sekarang. Tadinya, Saudi. Jadi kalau pesawatnya Saudi memang enggak. Yang orang Saudi itu di Bandara Soekarno-Hatta doang yang rusak, karena di dalamnya orang dagang. Saya beli dalam tuh aqua di dalam, mereknya apinya. Ada tuh yang beli dua, api apa mereknya? 45.000. Ini 25.000 di sini. Dalam pantas kita nggak boleh wire. Ada yang dagang rupanya. Di Saudi enggak. Di tas saya tuh sebelah zam-zam, sebelah air biasa, dalamnya tenteng 5 liter, nyelos aja, nggak pakai dipulut-pulut. Jadi ketika di hotel tuh lagi mau digini sama si Akil, dia Sopan, ngapain Ji? Ini, gue gitu nggak ditangkap. Masa sih? Ya, gue nggak yakin ya. Akhirnya saya bilang, lu mau yakin nggak Ji? Mau? Jangan digini. Lu kalau mau yakin, jangan di. Pesenan sama gua, kata sama gua bawain air yang dibawa tuh apa saya gitu si Akil. Lah, kalau selama lu bungsul berarti lu kagak nggak bisa yakin, lepas aja. Ya dah, saya gua nggak yakin. Lewat pas sampai di dalam tuh bandar. Yakin gak? Gua yakin. Harus diuji. Keyakinan tuh harus diuji. Kalau nggak diuji nggak bisa. Harus diuji. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal Allah cukupkan. Ayo tawakal. Uji. Benar nggak gue dicukupkan? Uji. Kalau nggak pernah diuji nggak pernah selesai itu keyakinan. Uji. Nah, jadi yang bikin pintar anak kita itu bukan guru, Allah. Fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd.
Bukan Allah, bukan kita, bukan. Maka jangan jadi guru, jangan kebangetan biar bisa enggak, serahin aja, maka doain murid, kira-kira gitu. Maka anak biar aja berkembang sesuai dengan umurnya, sesuai dengan alamnya. Biarkan saja, sebab nanti dia diajarkan oleh situasi. Pendidikan kita itu terlalu berujung pada materi, lupa pada bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu yang dibangun, biarin aja. Nah, saya tidak pernah mau ngaku anak saya ulang apa. Maka anak saya bebas menjawab. Aduh, tadi matematika dapat 3B. Emang apa? Susah. Ya udah aja. Emang kita tahu, kita juga dulu matematika nggak ada. Coba SMP matematika dapat berapa? Nggak beda aja. Dia jelek, kita kagak caci. Dia bagus, kita nggak puji. Dia dapat ranking, alhamdulillah kagak juga nggak apa-apa. Saya lihat semuanya yang bagus, ya udah baca Qurannya bagus, tahfiznya bagus, ada tahfiz, ya sudah lah, mau ngapain lagi. Nah, jadi sekarang tuh waktu hatta yakin sampai datang, yakin terus iya benar. Ud'uni astajib lakum, uji, jangan berdoa begini, jangan berdoa. Ya Allah, umur panjang, panjangin umur saya sampai besok pagi. Nggak mantep begitu mah. Ujiannya jangan gitu. Ya Allah, 2021 saya mau umur sama anak kecil saya. Uji, subuh doa, duha doa, tahajud doa, maghrib waktu doa. Kapan berdoa? Ya Allah, balirni ma'azawjati wa banati zilul rahmah. Sampaikan saya, istri saya dan anak-anak saya zilul rahmah. Doa, uji. 2021 ya, 2021. Saya kalau sekarang habis berdoa ini lagi umroh mana? Saya main otomatis. Karena saya di kapan-kapan di situ yang minumnya buru jam-jam. Di sini minumnya, insyaallah. Jadi kan kalau saya lagi berdoa tuh, "Waballighni ma'azawjati wa banati za'in ala khairi ma yakun." Ya Allah, sampaikan saya, istri saya dan 3 anak saya silaturahmi dengan situasi terbaik, ala khairi ma yakun. Situasi terbaik. Yang saya maksud terbaik di jam-jam dulu gitu. Al-kharimanya uji sebab ayatnya kan ud'uni astajib lakum waktu berapa terus doa uji. Nggak pernah mau uji sih, maka nggak pernah yakin gitu. Maka ujian itu buat meyakini, pintar gue ternyata ya gitu kan, bisa gue ternyata ya. Kalau nyontek mulu kapan bisa yakin bahwa lu bisa, kapan bisa yakin bahwa lu ngerti. Wa'bud rabbaka hatta yatima. Doa yuk. Doa. Kalau kita suman begitu, ya bawa duit. Jadi ketika ada orang berdoa, ya Allah sampaikan kami semua ini bisa pergi haji. Itu mencemen doanya kalau sumansu. Ya Allah sampaikan dia beserta keluarga, bareng-bareng semuanya. Nah itu baru mantep. Uji. Yuk baca selawat. Yuk baca tasbih. Yuk kita uji. Nggak bisa pakai duit. Malah ada orang kaya mabuk tak kemari. Dia lu pada pakai murah semua. Oh orang kaya mabuk. Oh Tuhan. Mana ini? Namanya juga muda. Terus berdoa. Jangan pernah kapok. Ditawain sama orang. Lu berdoa pergi haji, lu kagak pergi bodoh. Cuman ketika tawaf ada itu disemimpin doa seperti doa sini, ya Allah, anugerahkan kami cinta kepada Ka'bah, tapi anugerahkan juga kepada Ka'bah supaya cinta kepada Ka'bah. Kalau kita cinta kepada Ka'bah, itu berarti kalau Ka'bahnya ada cinta sama kita, Allah akan baca. Sama aku cerita waktu pulangnya dari Aqsa. Itu dulu saya ngamalin, dulu saya cerita begini lagi tawaf, doa yang lainnya nggak pakai. Doanya cuma satu, ya Allah kasih saya emas 2 kaleng black box. Ya Allah kasih saya emas 2 black. Ya Allah kasih saya emas 2. Begitu. Habis doa, bayar, pulang, ada yang mampir ke rumah. Bener dikasih kartu. Dikasih emas 2. Saya mau beli kitab waktu ngaji dulu waktu tahunnya ini kurang duit. Saya ingat tuh cerita guru saya. Jadi ketika muter tau bukan Allahumma imanan bika wa tasdiqan. Enggak begitu hebatnya. Ya Allah, saya perlu duit buat di kitab. Ya Allah, saya perlu duit buat di kitab. Ya Allah,
Jadi dia lagi sembahyang sunnah, tawaf, pas tahiyat, itu ada yang narik di kantongnya. Narik duit di kantongnya. Salah. Nggak ketahuan orang yang mana. Udah, beli pulang, beli kitab, ada lebihnya. Saya beli 2 hadiah buat teman-teman kulina di asrama buat makanan bisma. Waktu robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Saya mah kakak yakin aja mah. Doa aja berdoa, kan udah ngerasain. Doain aja. Lo pakai ani dari bangun pakai kagak punya duit, udah kita gotong-gotongnya doa tahajud banyak jadi. Karena dia sudah ngerasain. Yakinnya kuat. Waktu robbaka hatta ya'tiyakal. Kita nggak mau uji sih, uji. Waduh, kalau gue uji nih kagak kerja berdoa doang, waduh, benjol kalau gue dikata kopi di gua. Allah sering. Qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman, siapa orang yang berbuat baik sedikit saja ada balasannya. Ini ayat yang cuma dipakai buat di akhirat. Ya rohu itu fi'il mudhari, bisa di dunia bisa di akhirat. Sekecil apapun pasti ada baiknya, dan baiknya pasti Anda saksikan di dunia dan di akhirat. Ada baik. Wa ya'mal misqala dzarrah, seukuran kecil saja, khairan, berbuat kebaikan, ya rohu, Anda akan bisa melihat. Berbuat baiklah sekecil apapun yang Anda bisa apa, pasti ada baik. Syukur-syukur sih gede gitu. Kan banyak tuh terhampar tuh kebaikan di dunia ini. Baik sama kucing, baik sama ayam juga ada kan. Baik sama tetangga, baik sama yatim, orang miskin ada. Baik sama murid, baik sama guru, baik sama ada. Baik sama tumbuh-tumbuhan, ada. Hajatan datengin satu-satu, minta doa, ngundang, sama jalan itu. Sebab ini datangnya di jalan, udah nggak ada tempat yang wajar, maafin datang lagi. Musim hujan bisa hujan tuh aja kan. Kalau musim hujan bisa hujan karena datangnya pada ini loh. Ya kan tutup aja. Saya kemarin berbalik habis ceramah dari Pohang itu yang malam Sabtu. Agak hari ceramah di mana Ustaz? Itu ceramah pernikahan di Pohang, daerah Prepet namanya. Bukan Prepet dan tidak Prepet. Pohang masuk sama dalam. Berkawin mulu ya, luar biasa berkawin. Seru. Dari awal sampai akhir setiap tawa aja satu jenis kita. Nah, orang masang tenda di tengah jalan. Jadi nutupnya separuh gitu jalan. Keluar kita dari itu ke kiri. Nutupnya separuh. Jadi andaikan dia geser itu tangganya, kita bisa lewat. Enggak. Malah pelak tinggal mungkin buta mata lu, udah ditutup di depan lo, balik. Saya bilang mainan dari ini, jadi balik dari itu. Jadi kita buka sen, pakai peci kan, pakai sorban. Ada yang ngeliat di samping, Ustaz. Yang mana habis ngomel balik aja sama. Kata Bang Jadi kata, mana saya terus nggak mau balik. Kita di parkir rame-rame terus maju baje, terus maju baje. Astagfirullah. Coba kalau kita ngikutin nafsu kita. Lu yang salah, kita bisa begitu kan ya? Kita turun gitu sorban, enteng salah geser itu lu mau lewat, emang jalan bapak moyang lu gitu kan? Nah, tapi ada kebaikan ketika kita, udah emang tempatnya kita maafin. Pas kita buka, udah terus pasti terus. Akhirnya mana mau yang tadi ngomel minggir hilang nggak kelihatan. Ada aja yang bantuin kita. Sama yang manis kalau dapat ini, khairan. Jadi jangan pernah anggap wala takhran ma'ruf bahasa Nabi. Jangan kamu lecehkan perbuatan baik walaupun cuma sekadar bantuin nimba. Orang nimba bantuin sisi bantuin gitu doang tuh. Jangan. Boleh jadi itu yang yarohu yang nanti kelihatan hasilnya. Sampai anak sekolah itu sekolah berarti khairan anak sekolah. Terus salah satu yang saya nggak mau menerima sertifikasi, coba pagi-pagi saya harus nganterin saya sekolah TK. Saya sebagai pimpinan harus datang jam 6 lewat seperempat ya nih.
Anak saya sekolah TK setengah 7 aja belum masuk. Setengah 7 kan? Lewat setengah 7. Ada masuk setengah 8 kadang-kadang. Sementara anak pertama saya TK saya anterin, anak kedua saya TK saya anterin. Nggak bisa. Nah, saya bilang saya bisa datang ke Suan paling cepat jam 7 kurang seberapa. Melanggar aturan itu, udah saya tidak ambil sertifikasi. Saya lebih pilih anak saya. Kebaikan dalam tanda petik. Ya roh ada kelihatan dan hasilnya ada kelihatan hasil. Tiba-tiba saja. Nah, tinggal yakinnya belum tuh ya kita. Aduh, mau menata yakin ini berat. Saudara saya aja saya bilang, jangan dihitung-hitung duit, lepas-lepas aja. Oh, gua mau dihitung bisa nombok, itu kan matematika lu, bukan matematika. Jadi kalau awal bulan tuh udah dicak-cak tuh duitnya tuh, buat ini. Jadi kalau ada di luar tema, di luar schedule, sudah ada yang sakit misalnya. Ada yang tiba-tiba hajatan yang harus dibantu, misalnya kalau atas sama tetangga, itu usut tuh. Banyak hajatan lagi begitu. Karena itu, jangan dihitung itu perbuatan baik kita. Ya roh nanti ada gantinya di depan. Sama yakmal miskala dzarratin. Masa sih waktu robbaka hatta dia kalian kerjain. Lu nggak bakal yakin kalau nggak pernah dikerjain. Kerjain. Lepas saja, masih bantu aja, emang kasih aja, ada ntar. Subhanallah. Qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa 'azama ajra. Siapa orang yang pernah wa ma tuqaddimu apapun yang kamu pernah lakukan li anfusikum bagi diri kamu min khairin kebaikan tajiduhu indallahi anta temukan di sisi Allah. Wa khairan jauh lebih baik. Yang dulu kita pernah kerjakan kebaikan, hari ini kita terima balasan itu. Khairan jauh lebih baik. Pernah sedekah berapa dulu? 1 juta, 2 miliar dikasih sama Allah. Cuma jangan buru-buru aja. Kalau kalian selalu aja maunya hari ini ngamal, hari ini diganti. CS mah tuh mau Allah. Dan begitu Allah tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inna wa khairan wa a'zamu ajra. Balasannya jauh lebih besar, lebih baik, lebih besar. 1 juta halal, ini 2 miliar. Halal 2 miliar. Udah halalan thayyibah 2 miliar. Lu nggak percaya? Apa lu? Ini ayatnya ada. Kerjainnya gitu ini, masya Allah. Ya Rabbi, mujahadah. Saya pernah sampaikan ini itu di Masjid Beriman. Awal-awal saya waktu di Jumat mujahadah. Minum maaf nih, saya kadang kalau ngaji begini kadang-kadang besok disuruh kultum di mana rumah sakit ya saya bawa aja ini lagi. Terus besok dulu kultum lagi di mana di Palija, Pam saya bawa ini aja. Nah, 3 kali saya bawa, 4 kali saya tempatnya beda, dia nggak ada yang tahu. Julham kan nggak ada di sana ya. Nah, semuanya bilang baru saya samakan. Yang terbaru ya ini kita baca baru. Pesan mah tinggal nyonteknya doang. Jadi kalau saya mau nyampaikan, cuma ngapat pak kemarin waktu majalah dalam 1 enak tuh buka ya. Kita sampaikan sama. Orang dengerin yang dengerinnya baru juga kan dengerinnya baru dengerinnya. Iya. Kecuali sama orang itu juga, oh yang kemarin itu mah gitu. Terakhir, Allah Ta'ala wa ma taf'alu khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu lakukan dan itu baik, Allah pasti tahu. Oh, Allah pasti tahu. Kalau Allah pasti tahu berarti ayatnya ke atas kan dibalas sama Allah. Lu kata Allah kita lihat, lu kata Allah tahu, maha tahu. Kalau maha tahu pasti ada balasannya kan di atas. Kalau balasannya jangan gede kecil aja di sekolah masih dibalas lagi. Yang penting satu, hatta yatiakal yakin. Hebat di pengarang ya, ngarang kitabnya. Ini kan yang ngarang kitab Imam Nawawi, Yahya Syaraf An-Nawawi. Ini karangan Imam Nawawi, bukan Al-Bandani. Imam Syekh Nawawi yang memang pengarang kitab. Dia ini yang ngarang kitab Majmu', kitab fikih itu ada 15 jilid. Maka Imam Syafi'i itu lebih kepada Imam Nawawi. Dia ngarang. Kita tinggal baca yang ngamal itu.
Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah nanti minggu depan baru kita bicara tentang hadis. Nah, malam Sabtu nih yang saya lihat dari jadwal saya, kalau tidak yang terkamu dari awal Januari. Rawal lele ada yang ngundang malam mangkat di Rawal lele. Malam Sabtu lagi. Ada lagi malam Senin, kampung saya itu bisnis malam Senin. Di kampung saya, jadi masih depan kayak Mursyid dari sahabat itu. Duluan orang Januari libur. Kemarin saya ada undangan ceramah sepakat libur. Besok aja nih Mas. Minggu depan lagi udah ada ngawinin lagi. Pas banget samping depan masjid. Saya tanya tadi, RT. Itu tanggal 24 ustaznya ngawinin malam Senin. Itu pada lagi sih ya ustaz. Pindah aja ngajinya. Lembangan Perde, ya, kalau ada apa-apa tuh pindah ke belakang musola saya maksudnya. Bisa. Jadi di sana ada orang hajatan segala macam, udah ngaji pindah gitu. Orang hajatan kan di jalanan, saya lewat ngaji melewati jalan itu bisa mampir makan gitu terus kan. Ngomongin kan, ustaz ini mampir makan orang repot. Kata RT, iya kalau gitu aja, iya kalau begini mah kita, waduh bulan Maulid orang, besok bulan ini orang ngehajat lagi banyak di sini. Belum lagi besok kebentur banjir. Ya. Udah besok tanggal 24 tetap ngaji tapi tarik kemarin gitu. Emang repot tuh di kampung. Kalau saya habis maghrib di samping rumah, enggak ada masalah. Enggak ada orang jalan habis maghrib. Yang habisnya cuma malam Kamis. Rumah saya begitu. Pokoknya kalau dia meninggal, yang mau tahlil, yang mau ngaji. Yang hebat cuma tidak takut. Kalau ada orang meninggal pas lepas ngaji, tahlilnya habis maghrib. Atau lu nggak punya jamaah, orang ngaji semua. Jadi kalau orang meninggal tuh tahlil. Besok habis maghrib aja ya, bisa ngaji satu lagi. Bisa ngaji satu kelas. Tapi kalau sesuatu masih juga, udah nggak usah ngaji Ustaz, kita tahlil aja. Iya, kalau saya nggak mau deh. Udah Ustaz mulai ngaji aja dulu. Kalau mau tahlil, kamu Ustaz mulai ngaji. Jadi ada 2 kali, 3 hari menuju hari yang mau tahlil nungguin saya ngaji dulu. Bisa setengah 8, ngaji sampai jam 8 baru tahlil. Saya bilang mau ngapa tahlil aja? Tahlil bisa aja. Enggak, yang ngaji saya bilang. Nah, berarti nyari ilmu. Yang tahlil berarti ngamalin ilmu. Nggak usah ribut. Bukan Ustaz, kalau tahlil mau ngaji, kalau di sini bisa kagak ada jamaah tahlil, ngaji semua. Jadi mending kita ngaji dulu tahlil. Bagus lah. Berarti saya sukses itu. Kalau murid yang kenal nih, bukan teman yang kenal gitu. Anak mau tahlil malam Kamis bisa. Lah, kan lu tahu gua ngaji malam Kamis. Iya sih, kali aja bisa. Jangan goda-godain ngomong gitu-gituan. Lu tahlil aja, kamu jangan gua. Lu yang tahu pakai undang gua, nggak usah diundang-undang gua. Kalau malam Kamis mau ngaji, jangan diundang-undang. Cuma malam-malam yang lain. Maka ada orang yang jadi menuju hari belum waktunya. Ustaz kosong malam apa? Malam Jumat, Bang. Yaudah saya menuju hari malam Jumat, kan belum waktunya. Nggak ada orang gitu. Yaudah malam Jumat. Itu baru 5 hari, udah 7 hari gitu. Dia pernah nggak ada orang gitu. Allah. Sampai sini ada pertanyaan. Kita tidak selesai. Baru nikmat, usaha bagaimana caranya supaya bisa menikmati dalam arti ya inilah jihad, inilah perjuangan. Nanti ada khair di dalam, ada kebaikan di dalam. Murid baru ngeliat, waduh, gimana supaya bisa menikmati itu? Baru susah diurus, susah ada ini bangun punya tetangga Judas kepo tetangga mati aja. Nah susah. Tengok namanya juga muja ada maksain diri. Cukup deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومتعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وروحا صيبا ولسانا ذكرا قلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من ما ينفعنا من كل لا يخشى من دعاء لا يشفع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الارواح ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا اهدنا ومن حفظنا علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.